Erineta. Iya, halo Kak. Nah, Suaraku masuk? masuk kok. Oke deh. Oke. Erineta ini teman saya, Kawang, dia dari satu kita ikut satu program pertukaran Hmm? mahasiswa, jadi kita udah saling kenal. Dan Mm-mm. Kawang ini Erineta, kita di satu grup di Save Your Mental kan. Iya, iya. Nah, Oke, salam kenal ya. Oke, salam kenal Kak Awal sama Adia. Nah, untuk acara kali ini kayaknya kamu tahu juga ya kalau ini lebih ke acara interview kayak yang buat di acara-acara kayak di YouTube gitu lo tau kan. Nah, Iya, iya. sebelumnya kamu bisa nggak perkenalkan diri kamu dan kamu penyintas masalah kesehatan mental apa? Oke. Pertama, nama lengkapku ya Erinata Subekti, cuma aku biasanya dipanggil Rin, kalau enggak Berlin. Aku juga asal Banten. Untuk penyintas, sebenarnya aku belum bisa disebut penyintas sih ya, karena masih berjuang lah gitu istilahnya. Kita belum sembuh gitu. Aku belum sembuh. Cuma untuk saat ini diagnosanya itu distimia, skizofrenia, sama panic attack yang udah parah banget gitu. Mungkin itu sih perkenalan singkat dari aku. Oke, terima kasih. Kawang? Oke, Kak Erineta ya. Panggilannya tadi siapa? Aku sorry lupa. Biar enak Rin aja yang singkat gitu. Rin ya. Oke. Uh, Tadi kan udah jelasin ya masalah kesehatan Kak Rin sendiri ya, ya kan? Halo? Iya Kak, suaranya masuk. Oke. Tadi kan Kak Erin udah sempet menjelasin tentang masalah mental atau kesehatan Kak Rin sendiri ya kan ya tadi ya udah sempet dijelasin. Mau tahu dong kira-kira gimana sih reaksi keluarga atau teman-teman? Kalau yang tahu ya, kalau yang tahu bagaimana sih reaksinya mereka itu gimana ketika kayak Rin cerita atau kakak Rin jelasin itu gimana sih? Kalau ke temen sih justru aku juga heran ya kenapa yang lebih nerima aku tuh temen dibanding keluarga ya. Jadi itu tuh awalnya di 2012, karena 2012 itu aku sempat kena kasus pelecehan seksual yang mungkin beritanya sampai sekarang masih bisa gitu di-googling lah. Dari situ kan mulai tuh kayak ada pendampingan psikolog dan lain-lain kan, itu lumayan ya memicu kondisiku gitu tuh, yang saat ini gitu dari situ. Lambat laun, aku SMA, aku ceritakan sama temen kayak, "Ini, gue kenapa ya kadang suka nggak bisa tidur, terus kalau mau tidur tuh, kayaknya tuh di telinga gue tuh kayak ada yang ngomong, jelas banget suaranya," tak gituin kan ke temenku tuh, aku cerita waktu itu. Temenku sih nyaranin, ke dokter aja, soalnya, ternyata temenku yang diceritain ini dia kakaknya, eee, apa, ya sering kontrol juga lah ke psikiater. Akhirnya aku ke psikiater tuh SMA kelas 3. Ternyata sampai psikiater, diagnosa pertamanya sih PTSD, karena kan, waktu masalah pelecehan seksual itu ya. Dari situ, setelah digali kayak wawancara dan psikoterapi dan lain-lain, kenanya itu di distimia, skizofrenia, sama panic attack yang udah parah banget. Yang treatment-nya itu dari aku kelas 3 SMA itu 2017, sampai sekarang berarti sekitar 5 tahunan berarti, udah 5 tahun belum belum baik gitu kan. Nah, di tahun 2019 aku sempat bilang sama ayahku ya, kalau, "Bi," aku manggilnya kan Abi sama Umi ya, "Bi, ini sebenarnya, aku tuh berobat loh ke psikiater, diagnosa psikiater tuh begini begini begini," aku jelasin rinci. Abiku waktu itu ngamuk, marah kan, "Itu kamu kurang sholat aja kali, kamu tuh kurang iman, kamu tuh kurang mendekatkan diri sama yang di atas, kamu tuh kurang bersyukur, kamu tuh kufur nikmat, dikasih sehat, dikasih nafas, dikasih bisa jalan, bukannya dipakai bersyukur, kasih otak mikir dong, kayak gitu tuh nggak ada itu."
penyakit kayak gitu tuh penyakit khayalan doang. Akhirnya waktu itu aku dibawa ke pondok pesantren 2019. Itu berarti usiaku itu udah sekitar 20 tahunan lah. 2017 aku lulus SMA ya, 19 tahun lah. 2000 segituan lah. 19 mau 20. Nah, di situ aku dibawa ke pondok pesantren kayak di ruqyah dan lain-lain. Ustadznya kan ngebacain aku surat-surat tuh ya. Ditanya, "Dek, mual nggak dibacain surat ini?" Enggak. Kayak ruqyahnya tuh nggak mempan gitu loh di aku. Karena emang aku bukan kesurupan, bukan kesetanan dan lain-lain gitu ya. Aku bilang lagi sama abiku kalau aku tuh nggak nyaman dikasih treatment kayak gini. Ya udah akhirnya bapakku nyerah, ibuku juga nyerah gitu. Terserah kamu lah. Pokoknya Abi mau kamu sehat. Nggak ada lagi keluhan-keluhan kayak gini. Saran Abi satu, sholat, 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 sholat. Ngaji, sholat, ngaji, sholat. Nggak ada penyakit kayak gitu tuh. Buang-buang uang doang, berobat kayak gini tuh. Uang kirain dipakai buat makan bulanan gitu kan. Karena waktu itu kan aku kuliah ya. Buat makan bulanan. Kamu malah dipakai-pakai ke dokter kayak gini. Obatnya juga lumayan banyak kan. Kayak Nopres, risperidon, alprazolam, dan lain-lain lah gitu. Obat-obat psikotropika kayak gitu. Ini kamu kalau misalnya dites nih, ketangkap sama polisi, kamu kena BNN. Narkoba kamu digituin. Ya udahlah, aku nggak pulang-pulang tuh setahun sampai 2020 kemarin. Karena sakit hati lah dibilang kayak gitu ya. Akhirnya terakhir pulang itu ya 2021 awal. Aku pulang. Aku bilang sama bapakku, kalau aku masih ngalamin hal yang sama gitu kan. Bapakku bilang, udah kamu Abi cariin cowok aja. Kamu Abi kawinin aja biar ada temen ngomongnya daripada kamu gak denger suara-suara kayak gitu. Itu tuh godaan setan, godaan setan. Jadi tiap aku pulang yang didapat kayak gitu gitu loh. Belum lagi kan pengaruh obat psikiater atau obat ya jenis-jenisnya itu kan bikin badan agak gemuk ya. Dan aku juga memang waktu itu gemuk banget gitu. Dari normalnya itu kan aku tinggi 160. Normalnya di 55-58 lah. Itu aku sampai 68 sampai 71 itu kan gemuk banget. Coba nih lihat badan kamu gemuk kayak gitu. Siapa coba yang mau sama kamu? Diet, kerjaan juga nggak ada yang mau orang kantor nerima kamu. Mikirlah pasti gemuk, nyusahin perusahaan aja nanti bentar-bentar asuransi perusahaan cair. Habisnya sama kamu doang tuh berobat obesitas, gagal jantung dan lain-lain. Kan aku mikir ya kayak awalnya aku cuma mau cerita ada apa denganku gitu loh, tapi kok jadi merembet ke badan, terus merembet ke perilaku-perilaku aku yang lainnya, kayak aku tidur terlalu malam di komen gitu, padahal aku tidur terlalu malam tuh bukan karena aku nggak mau tidur, tapi karena emang nggak bisa tidur gitu loh. Di telinga aku tuh kayak ada orang ngomong jelas banget asli kayak omongan-omongan jelek tentang aku dari orang tua aku sendiri gitu tuh. Itu tuh ngulang-ngulang terus gitu loh di telinga gitu kayak kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tuh anak yang begini, anak yang begitu, diet, diet, diet. Itu tuh keulang terus kayak film di replay lagi gitu. Tapi suara doang di telingaku. Ini aku beneran ngalamin hal itu gitu loh sampai sekarang gitu. Itu yang aku jelasin ke bapakku, cuma bapakku tuh nggak percaya gitu loh. Jadi akunya Oke. bingung. Kayak kurang trusted ya sama anaknya sendiri. Iya, Oke, sampai sekarang. tapi kalau boleh tahu nih aku Mbak Arin ini udah kerja sekarang berarti ya? Aku masih lanjut kuliah sih, tapi sambilnya cari uang lah ambil kerja. Oh, udah berarti lagi ngejar master di Em, sarjana. Maksudnya S2, sorry. Master sih enggak, cuma aku ngambilnya itu double degree. Oke, double Oh, degree. Mm. maaf, aku harus potong. Sekarang kita udah kedatangan tamu kita yang lain, yaitu Bila. Hai Bila. Hai Kak, Halo, Nah, Kak Bila. halo. Bila, ini ada temen aku, Kak Awang. Kak Awang ini Bila. Bila juga sama Kak Erin dari SCM, Savior Mental. Bila, ini kenalanku, Kak Awang dari pertukaran mahasiswa. Nah, Oke. sebetulnya Bila, kamu bisa tidak perkenalkan diri kamu dan kamu penyintas atau lagi berjuang melawan
masalah kesehatan mental apa? Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Nabila Nur Irslan. Umur aku masih 18 tahun. Aku salah satu orang terkena PTSD dan bipolar di depresi dari 2019. Awal aku kena itu awalnya itu terjadi itu sebenarnya pertama kali itu aku kenanya PTSD, trauma gara-gara aku hampir dilecehin sama sepupu aku sendiri serumah waktu aku umur 7 tahun atau 8 tahunan, dan itu buat trauma aku sampai sekarang. Dan yang buat paling trauma aku saat dia hampir mau ngelakuin itu lagi di aku duduk di SMA kelas 2, itu yang paling membekas banget di dalam diri aku. Awalnya aku nggak pernah mau, belum butuh banget seorang psikiater, psikolog, jadi kayak masih sering denger suara yang aneh-aneh, terus tidur nggak karuan. Tapi sampai akhirnya aku bilang ke diri aku, ini lu butuh nih, lu butuh teman cerita, yang lu butuh ini ada. Aku beraniin diri ke 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 psikiater, akhirnya aku didiagnosis kena bipolar sama PTSD. Oke, Kak Bila, ini aku mau ngajuin satu pertanyaan nih. Eh, Mungkin sedikit aja ya. Reaksi keluarga atau teman-teman ketika tahu Kak Bila mengidap seperti itu, penyakit itu? Kalau boleh tahu. Sampai sekarang sebenarnya itu dari keluarga ataupun orang tua aku belum ada yang tahu tentang aku yang kena mental illness. Soalnya kan yang ngapain aku sepupu aku sendiri. Aku takut ntar pasti ribut nih keluarga. Jadi kayak selama ini gue nahan, gak berani ngomongnya ke diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, sampai sekarang pun aku kalau nggak ada nggak pernah cerita. Jadi kalau cerita itu ke diri aku sendiri, kayak gue mendem, kayak selama bertahun-tahun gue mendem sendiri, nggak pernah cerita ke orang lain. Jadi untuk reaksi dan keluarga sekitar mungkin nggak ada ya, karena Mbak Bila sendiri nggak pernah cerita dan mencoba Iya. untuk menyelesaikan masalah itu sendiri kali ya, lebih tepatnya. Iya. Oke. Ini kan remaining waktu habis ya, tapi kita lanjut dulu aja salah pertanyaan. Boleh dia Ya, dilanjut boleh. pertanyaan? 8 menit, 8 menit. Oke, ini menurut aku menarik nih. Tadi kan kalau di Erin itu dia cerita ke ortunya dan ya keluarlah your average Indonesian family. Kalau kamu apa menghambat kamu buat cerita selain selain karena kasus dari apa yang kamu alamin? Lebih ke Ini takut gila. sih, Kak. Ke aku atau ke Kak Erin ini nanyanya? Dua-duanya, karena aku ngeliatnya menarik loh. Di satu sisi Erin berani ya untuk cerita, tapi kita ya Indonesian family, you know lah. Ya. Nah, pertanyaan aku ini sekarang, saat kalian tahu punya masalah kesehatan mental ini, kalian gimana menanganinya? Mau Kak Erin dulu yang jawab atau aku yang jawab duluan? Boleh Bebas, Kak bebas, Bila, boleh Erin dulu, boleh Kak boleh Bila dulu, Bila. boleh. Udah, aku duluan. Kalau aku awalnya sebenarnya aku nggak ke shock lagi sih sebenarnya. Karena kan awalnya tuh aku udah cek-cek Google, ini kenapa, ini pasti ada masalah sama gue. Terus udah beranikan diri ke sana, akhirnya keluar hasilnya. Awalnya aku kira itu aku nggak kena PTSD, tapi awalnya aku kira itu aku kena bipolar doang. Ternyata pas udah cek, keluarlah ternyata aku kena PTSD juga. Dan pas aku itu pasti aku sedih, kayak aku mikir, kayak yang aku pertama mikir itu masalah obatnya doang, kayak karena kayak begitu keluar obatnya itu, ih anjir ini mahal banget, gimana gue nanganinya di usia gue yang masih, itu di 2019 aku masih kelas 2 SMA.
"Ini gimana nih gue nanganin obat ini segini mahalnya, untuk kedepannya kalau nggak gue minum pasti gue bakal tertekan juga." Gitu. Lebih kayak ke kaget, tapi kayak, "Ya gue gimana lagi, ini kebutuhan gue, kalau nggak gue penuhin, gue makin tersiksa." Kalau dari Jadi Erin bisa Kak cerita Erin gimana Kak Erin nanganinnya nih? Nanganin gimana nih? Permasalahan menangani yang kesehatan mental Kak skizofrenia Erin sini. skizofrenia kakak gitu Mm-mm. atau mama panic attack kakak. Kalau aku sih emang waktu berobat itu kan diem-diem ya. Jadi sampai sekarang pun jatuhnya masih diem-diem. Jadi ya udah begini-begini aja gitu loh. Jadi menanganinya dengan cara soft diri sendiri ya, menangani dengan cara Kak Erin sendiri gitu ya. Lebih tepatnya begitu atau gimana nih? Iya, jadi kayak aku sugesti diri aja sih kalau aku nggak apa-apa. Lebih ke situ sih. Oke, jadi kalau dari Kak Erin dan Kak Bila sendiri mungkin lebih senang mengatasi masa itu sendiri karena ada beberapa faktor yang nggak bisa mendukung Kak Erin dan Kak Bila untuk lebih support lagi ke depannya. Tapi untuk improve sendiri lebih baik kayak gitu ya. Mungkin lebih tepatnya kayak love yourself gitu ya. Mungkin kayak cinta sama diri sendiri dulu aja apa. Kayak gitu mungkin kali ya. Sebenarnya mungkin kita mau cerita ke orang lain, tapi kita sadar juga kalau misalnya nggak semua orang tua itu paham tentang apa yang kita rasain. Apalagi kayak orang tua yang belum paham tentang edukasi kayak mana mental health sama anak yang mereka nggak percaya nanti kita bakal diruqyah dan lain-lain. Bener sih Iya kata sih. Bila. Apalagi Oke, tadi oke. dari cerita Kak Erin kelihatan banget kayak orang tua ini itu masih kayak Iya, ya biasanya yang kita juga mau di gimana ya, dirasa aman kita juga mau ditarik sama kita dirasa aman, tapi ya kita udah tahu jawabannya. Kalau gue cerita pasti gue udah tahu nih jawabannya. Ruqyah. Bener Rukia ya, banget. Rukia. Oke, oke. Ruqyah. Bener. Oke, oke. Aduh, Dari paling oke. kita udah berasa lagi ngomong Sumatera aja kalau tanya. Kalau soal orang tua Indonesia sama kesehatan mental udah pasti jawabannya kayak sinetron. Ketebak aja. Iya. Sholat, ngaji, ruqyah. Oke, oke, oke. Nah, Oke, nah, dari oke, ini aku ada lagi nih pertanyaan nih. Dari dari Kak Erin ataupun Kak Bila ya. Menurut kalian nih, kalian berdua nih, masalah mental tuh kenapa sih ada gitu? Tahu nggak kira-kira kenapa sih? Kenapa masalah mental kesehatan atau masalah mental dari kakak alami, Kak Bila atau Erin alami itu kenapa ada gitu? Mungkin dari Kak Erin dulu atau Kak Bila dulu. Kalau aku sih, pendapat pribadi aku ya, kenapa masalah mental itu ada? Karena dia chain rule. Jadi didikan orang tuaku itu bisa jadi cara nenekku mendidik orang tuaku, gitu loh. Apalagi mereka ini kan generasi boomer, generasi jadul yang tegas. Terus aku pun kelahiran 2000 ke sana kan ya. Jadi ya gitulah Betul. didikannya. Masih kayak tegas, yang nggak percaya sama kesehatan mental gitu. Makanya banyak sekali anak-anak dengan orang tua yang kolot, jadul itu mengalami kesehatan mental yang banyak tinggi dan lain-lain lah gitu dibanding dengan anak-anak yang orang tuanya udah paham sama apa itu kesehatan mental, udah lebih aware lah gitu, udah nggak bakal nyuruh ruqyah, sholat, sama ibadah-ibadah gitu. Coba kalau misalnya orang tua paham, lebih paham itu mungkin aku nggak bakal separah ini gitu loh ya. Makanya penyebabnya itu bisa jadi si chain rule itu. Rantai-rantai gitulah. Orang tuaku begitu. Nenekku mungkin didiknya begitu. Buyutku mungkin didiknya begitu. Jadi terus sampai ke aku gitu. Bebannya nyambung gitu. Kalau menurut aku sih begitu. Kalau dari Kak Bila sendiri gimana nih? Sama sih sebenarnya sama Kak Erin tadi jawabannya. Kayak apa yang mungkin didapatin orang tua kita dari nenek kita atau dari keluarga mereka itu, dia ngerasa kayak anak gue itu harus dididik kayak gitu.
Padahal kan kayak mereka nggak tahu gimana perkembangan itu ada gitu. Kayak mungkin apa mereka nggak berpikir kayak kalau gue didik anak gue kayak gue dulu, hasilnya bakal sama nggak sih atau berbeda nggak sih atau dia dapat tekanan nggak sih gitu. Mungkin berarti sebenarnya adalah parents yang belum, mungkin ya aku bisa bilang parents yang belum tahu nih seperti apa sih mental health, dan mungkin nggak akan tahu sih karena mereka juga masih kurang paham lah atau kurang knowledge tentang namanya mental health seperti itu kali ya dari Kapila dan Kak Erin. Jadi oke. Ini kan udah kurang semenit. Nanti kita pindah Zoom dulu sebentar, sesi kedua. Gimana? Kak Bila dan Kak Erin sanggup? Aku end sebentar ya. Terus stop record. Oke, bisa live sebentar. Nah, tadi kita terakhir sampai di tentang pengasuhan orang tua ya, tentang parenting ya. Iya. Iya, gimana sih tadi kan Kak Bila dan Kak Erin sudah menjelaskan kenapa sih masalah mental itu ada, mereka alami seperti itu sih. Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih. Semoga Bila nanti join ya. Nah, kenapa isu kesehatan mental tuh masih dianggap tabu di masyarakat kita ya? Apalagi ya kayak tadi, cuman dikasih opsi, oh kamu kurang ibadah, mending kamu nikah, mending kamu diruqyah. Iya, benar-benar. Sebenarnya gini sih, Kak, orang-orang zaman dulu itu kan mental itu berpikirannya mungkin mental sama dengan pikiran, sama dengan pola pikiran. Jadi kalau kita kena gangguan mental, berarti pikiran kita sakit, kita gila. Lebih ke situ sih mungkin. Orang-orang jadul, orang-orang seumuran ibuku, seumuran nenekku, mungkin menganggapnya orang yang sakit mental itu orang gila, orang dengan gangguan mental itu orang gila gitu. Padahal sebenarnya beda loh sakit mental sama kena gangguan mental itu, ya kan ya? Kalau sakit mental itu kan dia mungkin beberapa treatmentnya susah, tapi yang namanya sakit pasti bisa ditreatment. Kalau gangguan mental itu kayak lebih ke beberapa perilaku kita yang mengganggu kegiatan kita sehari-hari yang dipengaruhi oleh lingkungan juga gitu loh. Dengan apa yang telah kita hadapin gitu. Mungkin pikirannya gitu sih, masih nganggap sakit mental sama gangguan mental itu sama, jatuhnya orang gila gitu. Makanya muncul kayak ruqyah dan lain-lain begitu. Ruqyah ya, ruqyah kayaknya kayak jadi hal yang kayak ini problem, ini solve-nya ruqyah nih. Kayak apa ya? Oke sih, menurut aku melihat dari sisi dari KR yang Kak Bila tadi, memang cukup riskan juga sih kalau memang kita nggak tahu pengetahuan tentang namanya mental health kayak gitu. Apalagi orang tua sendiri nggak tahu sih apa sih mental health, mental kayak kamu kenapa sih stres gila gitu ya, kayak gitu ya mungkin. Nah, itu menjadi hal yang menjadikan anak juga nggak nyaman juga untuk cerita ke parents seperti itu ya. Yang tadinya seharusnya memang kita terbuka sama parents, jadi kayak malas cerita seperti itu kali mungkin ya karena hasilnya pun kayak sama aja. Ketika kita cerita pun nggak akan keluar solusi dan bahkan membuat kita makin ragu akan jawaban. Oke, dari Kak Bila, oh ya Kak Bila baru join nih. Kak Bila, tadi kan si Kak Erin tanya nih, kenapa sih isu mental health tuh kayak dianggap tabu nih? Nah, Kak Bila gimana? Apa tadi Kak? Boleh ulangin? Kenapa sih? Kenapa isu kesehatan mental masih dianggap tabu di masyarakat Indonesia? Betul sekali. Terutama Indonesia ya. Mungkin karena belum percaya atau masih kayak di Indonesia mungkin masih kayak masih di dalam ranah lingkungan peragamaan. Jadi ketika kayak misalnya kalau lu gelisah, lu ada pun masalah, lu adu aja ke Tuhan karena kan Tuhan itu bisa membantu masalah lu, bisa ngeluarin lu dari jalan itu. Hati lu bisa tenang ketika lu begini. Atau kalau lu lagi galau segala macem, lu sholat aja, terus berbagai macam aja.
Aku bukan nyalahin ke agamanya, mungkin kayak kita juga punya Tuhan kan semuanya pasti kayak, kita berdoa juga ke Tuhan, kita minta juga ke Tuhan. Tapi yang dirasain ke kita itu, yang dirasain orang-orang yang sakit mental itu ya kita minta ke Tuhan sampai kayak gue juga kayak sujud minta ke Tuhan kayak gue capek banget begini. Tapi ya kita minum obat, kita minta ke Tuhan juga. Tapi ya sama dengan gak ada jawabannya, tetap kayak ya gue butuh obat, gue butuh Tuhan. Tapi kayak gimana ya? Mungkin lebih ke kayak yang aku bilang tadi lebih kayak ke orang-orang di Indonesia itu lebih kayak ini kan negara Indonesia itu masih berlandaskan kayak masih banyak agama. Jadi kayak masih tabu. Pikiran itu masih kayak kalau udah kena begitu itu orang gila tuh. Apalagi kalau misalnya mereka yang sampai dirujuk yang parah itu ke rumah sakit jiwa untuk penanganannya pasti mereka mikir kayak udah deh itu udah nggak bisa diobatin lagi itu udah gila bener gitu. Iya sih, karena aku punya om yang maaf skizofrenia, tapi dia nggak mendapatkan pertolongan, jadi agak parah kondisinya. Bener sih kata Bila. Nah, aku mau nanya nih terakhir ini untuk buat kalian berdua ya. Jika ada pesan yang ingin disampaikan ke semua aspek masyarakat yang masih tahu kan seperti yang aku bilang tadi masih menganggap tabu isu masalah ini dan atau yang orang memiliki permasalahan sama tapi dikatain dengan kata-kata yang kurang tepat, apa sih yang ingin kalian sampaikan? Pesan kalian buat mungkin para penyintas atau yang lagi struggling kayak kalian atau mungkin buat masyarakat yang masih kira kayak yang tadi kita tuh ngomongin masih bilang, oh kamu punya masalah kesehatan mental, sholat atau ruqyah. Ya, aku dulu nih ya. Kalau pesan aku sih, pertama kita sadar dulu gitu loh. Ada yang salah nggak sih sama kita gitu. Kita ibaratnya kayak nggak ngoreksi sih ya, tapi kayak kita harus tahu dulu permasalahan di diri kita itu apa dan sejauh mana. Habis itu kita cari support system yang mungkin bakal bisa ngerangkul kita gitu loh dengan kondisi kita yang seperti ini gitu. Dan yang ketiga, jangan lupa cari bantuan profesional. Karena kalau menangani hal ini sendiri, yang ada malah berlarut-larut dan semakin parah. Yang ada nggak tertolong karena in my case, beberapa kali aku lewat apa namanya, lewat perawatan gitu kayak lepas obat gitu. Aku pengen nyobalah nanganin sendiri. Itu endingnya nggak bagus. Kayak aku beberapa kali kayak attempt suicide, terus ya gitu deh, nggak bagus endingnya. Jadi emang kalau misalnya sudah berhubungan dengan kesehatan mental terganggu atau sakit mental lebih baik cari profesional karena di psikiatri itu kan ada wawancara, psikoterapi, pengobatan yang harus dikonsumsi kayak gitu. Dan yang paling penting support system sih. Kalau dirasa ragu, mending nggak usah ngomong gitu daripada kayak aku nanti jatuhnya udah berharap diterima gitu ternyata nggak nerima. Jadi yang ada kita nyalahin diri sendiri juga. Itu sih sama lebih terima kamu apa adanya gitu loh. Lebih love yourself aja. Itu sih kuncinya love yourself sama support system. Masalah obat, psikiater dan lain-lain itu tuh pendukung aja. Yang utama dua itu. Mungkin dari aku begitu sih. Oke, makasih Erin. Nah, aduh, Kak Zu baru datang nih. Nanti Oke, ya ini Kak Zu ada paling Kak belakangan. Zu Fadlan ya. Oke. Nah, sekarang Nih, bisa Bila dulu pesannya apa? Kalau untuk aku, untuk orang-orang yang lagi berjuang mungkin sendirian, kayak kamu tuh harus kuat, jangan sampai lemah atau kepikiran buat mau barcode-barcodean lagi. Karena ya kalau nggak kita yang sayang sama diri kita, mau siapa lagi yang sayang sama diri kita gitu. Kayak kalau kita mengharapkan sebesar-besarnya harapan kita ada orang yang mau bantu kita keluar dari masalah kita, kalau gue percaya kayak sebesar perjuangan orang mau bantu kita itu kayak sampai mana sih
gitu. Soalnya gue pernah ngalamin kayak bergantung sama seseorang yang gue cerita tiap hari. Ternyata kayak saat dia pergi itu kita kehilangan diri kita yang udah dibawa ke jauh banget. Terus kita kehilangan dia lagi gitu. Terus buat orang-orang yang mungkin nggak support tentang mental healthy, daripada lu ngejulit, mendingan lu diem gitu loh. Kayak daripada lu bilang kayak apaan sih begini doang masa lalu, mendingan kalau lu nggak tahu apa yang kita rasain, mending lu diem daripada kayak lu adu nasib atau segala macem. Kayak mendingan bacotan lu tuh lu simpan aja jadi buat diri lu sendiri, karena dengan adanya lu ngebacot gitu bisa buat yang terkena itu makin ngerasa kayak dia makin ngerasa nggak pantas, makin bisa menerima diri dia sendiri gitu. Itu aja sih Kak. Berarti jadi bisa kelihatan ya kalau orang Indonesia tuh perlu banget untuk mengadu nasib, karena tanpa adanya adu nasib tidak ada kepuasan ya. Berarti sini ada persamanya, yaitu jangan terlalu berharap tinggi lah sama seseorang, karena ya kita masih di Indonesia, kalau kayak gini aja masih dianggap tabu. Boro-boro cerita ya, belum satu kalimat udah keluar udah langsung diadu nasibin tuh. Bener, baru ngomong, "Duh gue capek nih hari ini." Ah lalu baru capek segitu doang, gue kemarin begini. Baru ngomong capek. Betul, Sis. Betul banget. Padahal kita butuh orang yang mendengarkan keluh kisah kita. Iya. Bener nggak sih? Karena sebenarnya nggak semua orang mau mendengarkan dan mau bercerita. Iya. Kalau di kasusnya Kak Erin ya, kalau mau perlu teman cerita, menikah. Tahu-tahu gak lucu sih kalau ternyata, maaf misalkan let's say pihak lakinya juga sama, masih tabu soal kesehatan mental sih. Jadi kayak, aduh, nggak Nambah lucu beban lagi. Nambah beban mental. Udah beban, ketemu lebih yang beban lagi. Astagfirullahaladzim rasanya. Untung nggak nikah. Untungnya. Oh nggak jadi ya? Oh nggak jadi. Aku kabur. Oke. Oh kalau aku iya nih, sorry nih, tadi kan Kak Bila sama Kak Erin tadi nggak ngasih tahu. Kalau boleh tahu, emang umur berapa ya sekarang ya? Tadi kan Kak Bila yang jelas. Kalau boleh tahu. Aku 99. Oke. Kelahiran tahun 99. Oke. Berarti di sini aku paling muda ya. Oke. Gue 2002 Kak. Oh iya. Nggak apa-apa. Ada juga Bila yang baru jauh. SMA. Oh, yang paling muda sih Bila. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa. Selagi masih muda, masih bisa berkarya dengan cara kita sendiri, itu is better sih menurut aku. Nggak ada yang salah, umur tidak memandang kita untuk menjadi dewasa, tapi umur juga tidak memandang kita untuk menjadi lebih sukses. Betul ya? Oke, ini ada Kazu Fadlan. Sebelumnya bisa Oke. bisa on cam dulu. Kayak aku mau foto. Sorry nggak bisa on cam gue nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah ini kita wawancara dulu ya untuk Kak Zulfadlan. Boleh ya? Oke, Iya, Kak boleh. Zulfadlan. Kenalin nih, aku temennya Adia. Mungkin Kak Zulfadlan sudah sempat kenal sama Adia. Aku kenal temannya dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka, salah satu program kampus Merdeka punya Indonesia sendiri ya. Oke, di sini kita ada semacam wawancara tentang mental health nih. Kalau boleh di awal nih, boleh dong kenalin dulu Zulfadlan tuh kayak mau data diri atau seperti apa namanya. Oke. Jadi namaku Zu Alif Fadlan, biasa dipanggil Zu, tapi tergantung circle sih. Ada circle yang manggilnya Zu, ada circle yang manggilnya Ijul, ada circle lain yang manggilnya pakai bahasa-bahasa lain gitu, bahasa-bahasa julukan gitu, yang gitu-gitu lah. Cuma sekarang ini lebih nyaman kalau dipanggil Zu aja, jadi kayak nama asli. Sekarang masih kuliah di Univ Muhammadiyah Jakarta, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dan sejauh ini sih, bahkan dari sebelum dapat diagnosis dari psikiater, diriku itu sudah
pengen ngedalamin isu-isu kesehatan mental itu. Kalau boleh tahu masih duduk di semester berapa ya kayak? Sesuatu ya dari 2016 gimana tuh? Oh, oke. Kakak kelas saya ternyata ya. Oke. Iya. Oke, nggak apa-apa Kak Zulfadlan. Oke, sebentar aku stop dulu bentar. Adia kita mau foto dulu buat mungkin katanya Kak Bila atau Kak Erin tadi mau keluar. Sorry. Kak Bila ya. Kak Bila ada keperluan Iya, lain Kak soalnya Bila? tadi Bila bilang nggak bisa Iya, lama-lama. aku Jadi ada keperluan lain soalnya. Oke, boleh kita nonton sesi dulu. foto buat dokumentasi dulu. Kak Zulfadlan bentar dulu ya, kita tunggu ya. Oke. Oke. Nonton. Oke. On cam ya, harus on cam ya. Wow. Oke. Hmm. Gue lagi nggak kondusif nih, men. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Udah, aku udah screenshot di foto HP di laptopku ya. Oke, Makasih. thank you. Oke, Kak Bila mau ikut dulu nggak apa-apa, tapi kita ngucapin terima kasih buat Makasih. Kak Bila. Kak Erin juga kalau mau live juga nggak apa-apa. Kak Erin kalau mau stay juga nggak apa-apa. Mungkin mendengarkan cerita Azul Fadli juga. Oke. Penasaran sih aku sama Kak Zu. Jadi Oke, mau stay, penasaran nggak ya? apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Itu buat aku bagus banget. Oke, Kak Zulfadlan, kita lanjut yuk. Ini aku mau santai aja, kita lagi podcast aja. Anggap aja kita lagi podcast. Iya. Oke, Siap. gimana sih? Boleh dong ceritain dong masalah apa yang tentang mental health ya? Tentunya tentang mental health, masalah apa aja yang Kak Zulfadlan rasain nih? Kalau berdasarkan diagnosis, itu ada 3 sekarang. Bipolar tipe 2, gejala psikosis, sama OCD tipe order. Dan kalau yang gejala psikosis sama gangguan bipolarnya ini emang saling terkaitan sih, saling berkait gitu loh. Jadi bipolarnya udah parah sampai akhirnya menimbulin terlepas dari terinkoneksi dari realita gitulah pokoknya. Jadi karena bipolarnya ini akhirnya bipolarnya jadi apa ya? Ibaratnya tuh jadi awal akhirnya sampai ke tahap gejala psikosis gitu. Nah kalau OCD-nya sendiri itu dari kecil. Jadi dari kecil udah aneh ternyata. Udah gak waras ternyata. Oke, Kak Zulfadlan. Oke, kira-kira tentang hal itu, gimana sih tanggapan family atau teman-teman circle ketika nongkrong atau teman-teman yang lain nih? Gimana sih tanggapan ketika Kak Zulfadlan atau tahu, gitu misalkan mereka tahu Kak Zulfadlan punya masalah seperti itu, gimana sih perasaan dan tanggapan mereka? Entah dari parents ataupun dari friends sendiri, kayak gitu. Kalau family kita sepakat nggak ngasih tau parents. Para parents kita udah berumur, jadi ini yaudahlah kita nggak perlu dikasih tau soal ini. Jadi paling cuma kakak-kakakku yang ngebantu segala macam dari finansial sampai nyari-nyari psikoterapi yang kayak gitu-gitulah. Nah kalau teman-teman itu, kalau teman di kampus ngedukung banget karena jurusan yang aku ambil ini emang jurusan ilmu praktek pertolongan sosial kan, kesejahteraan sosial yang nantinya bakal kerja sebagai pekerja sosial. Nah, mereka support banget, terus jadi lebih hati-hati gitu ketika kita berinteraksi segala macam. Terus circle di rumah, perkawanan di daerah rumah, itu justru karena mereka masih tabu mungkin ya sama mental issue. Jadi ya mereka nyuruh rukiah terus segala macam gitu-gitu sih. Oh, nyuruh rukiah juga ya?
Iya, nyuruh dia juga. Waduh, tapi parents Agak spesies manusia di Indonesia yang satu jatuhnya ke rukyah, yang satu ke ibadah. Agak oke. menarik nih untuk diteliti. Oke, berarti sebenarnya kebanyakan parents menanggapi hal dengan mental ini adalah dengan ruqyah ya, seperti itu ya. Terus kemudian kalau wanita mungkin disuruh nikah gitu. Itu memang hal yang Enggak, agak enggak, kalau yang wanita aku sorry aku maksudku. aku notes dulu nih. Kalau orang Mm-mm. tua aku itu nggak tahu. Oh, oke. Berarti sebenarnya Jadi Kak Zulkarnain ini tidak publish ke ortu ya, tidak iya, pernah ngomong ke ortu. Berarti cuma ke sebenarnya kakak-kakak doang. oke. Oh, mungkin ngobrolnya hanya ke kakak di dalam keluarga ya, Iya. tidak ke parents. Tapi kakak memberikan support, ya. Justru kita ambil kesepakatan udah parents nggak perlu tahu. Oke, Iya. berarti sebenarnya kakak ini memberikan support tapi dengan cara nggak usah dikasih tahu ke orang tua kayak gitu ya. Iya. Oke. Nice sih, ini berbeda-beda dari 3 orang ini punya penyampaian untuk ke orang sekitar dengan cara berbeda ya. Unik. Ada yang ngasih tahu orang tua, tapi tanggapannya suruh nikah dan segala macam rukiah, ada yang suruh rukiah, ada yang ya macam-macam sih. Oke. Berarti sebenarnya mental health ini masih tabu sekali ya. Oke, gimana sih Kak Padlan nanganin masalah itu tentang penyakit kakak ini nih? Gimana sih cara nanganinnya? Sejauh ini sih ya farmakoterapi doang sih sama konseling sama psikiater. Soalnya kan dulu sempat nanya tuh harus ke psikolog juga atau enggak. Dan ternyata kata psikiaternya belum boleh karena percuma ya kondisiku lagi enggak apa ya bukan kondisiku lagi enggak kayak manusia normal gitu lah. Jadi takutnya nanti malah percuma ke psikolog. Jadi sepanjang ini cuma farmakoterapinya doang sih, minum obat terus ngatur pola hidup yang gitu-gitu doang. Ke psikolog ya Berarti, paling nanti ke psikolog kalau udah di rekomendasiin sama psikiaterku. oke. Berarti di sini ada kayak kakak dikasih tahu sama psikiaternya, dah jangan ke psikolog dulu, kamu masih belum fit ya, secara Iya, singkatnya. iya Kalau betul. boleh tahu, ini kan menarik banget nih, dari Kak Eri ke psikolog, Kak Zu ke psikiater. Itu yang ngebedain apa ya? Mungkin dari segi mungkin treatmentnya sampai lain-lainnya. Mungkin dari harga juga boleh, dari obat juga boleh, apa aja boleh kok. Yang penting yang perlu ditahuin apa nih tentang psikolog sama psikiater? Kalau psikolog itu lebih kayak ke temen curhat ya. Apa sih kayak psikolog tuh kayak profiler gitu. Jadi nanya kita tuh lebih detail gitu. Misalnya kalau aku sih ke psikolog waktu itu, aku dikasih apel. Dengan kamu melihat apel ini, apa yang bakal kamu lakuin dengan apel ini? Kalau kamu remas apel ini, berarti nanti apel ini hancur dan nggak bisa balik lagi. Kalau kamu makan, apel ini juga hancur, bagian atasnya terkoak. Tapi itu menguntungkan buat kamu. Jadi kalau ke psikolog itu lebih kayak ke ya cerita gitu loh, dan dikasih solusi. Tapi kalau ke psikiater kayak memang nanganin cerita juga, cuma dia lebih ke perumusan obat gitu loh, persepan obat. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu ya. Iya, betul, setuju banget. Tapi saranku sih mending kalau seandainya ngerasa mentalnya lagi nggak baik-baik aja, mending ke psikolog dulu baru ke psikiater. Nah, kenapa diriku langsung ke psikiater? Karena udah ada psikosomatisnya. Jadi udah sesak, terus kerap beberapa kali, pusing sampai mata mau meledak rasanya pas periksa ke dokter mata, padahal baik-baik aja. Jadi itu ada gangguan sarafnya sampai psikosomatisnya bahkan sampai ke saraf mata. Makanya langsung ke psikiater. Menarik. Menarik ya. Sama Berarti ini sih sebenarnya Kak, aku mau nambahin, emang psikiater itu enggak semerta-merta nyaranin ke psikolog ya, karena
psikiaterku juga bilang beberapa pertanyaan dari psikolog mungkin bakal men-trigger diagnosa yang telah kamu idap gitu loh. Jadi memang kayak Kak Zu ini, jadi makanya nggak disaranin ke psikiater karena khawatirnya pertanyaan dari pertanyaan dari psikolog tuh men-trigger gitu loh. Itu. Sih. Ini itu sih. Oke. Setuju sih. Oke, dulu aku mau tanya nih lagi nih. Kenapa sih menurut Kazu itu masalah mental itu ada? Kenapa? Ada, beneran ada itu karena pertama ya. Iya, kenapa sih ada gitu? Secara subjektif ada karena gue merasakan sendiri gitu loh. Terus kedua, gue juga memenangannya ini. Siapa sih? Ibnu Khaldun apa? Aduh, gue lupa deh tuh. Ibnu Khaldun maksudnya? Iya, Ibnu Khaldun atau ilmuwan Timur Tengah yang dulu bilang kalau tubuh manusia ini tuh nggak cuma anatominya aja, nggak cuma fisiologinya aja, tapi juga ada spiritualitasnya juga gitu. Dan tiga hal ini saling berkaitan, saling menopang. Jadi kalau satu enggak terpenuhi kebutuhannya, misalnya anatominya, strukturnya bermasalah, itu akan membuat fisiologinya, fungsinya juga bermasalah, terus spiritualnya juga bermasalah. Dan begitupun dengan unsur-unsur yang lainnya. Gitu sih. Jadi gue setuju banget sama itu. Terus kedua, beliau juga bilang kalau masalah kesehatan mental itu berkaitan sama jantung. Simptom yang gue rasain juga pun itu di jantung. Jadi kalau dikagetin gitu itu langsung kayak lepas dari realita gitu loh. Nggak jantungan, gue sih nggak yang sampai sesak napas gitu, cuma kayak orang dejavu kayak gitu tuh feelingnya. Oke, ya mengganggu juga kesehatan ini juga ya secara psikis ya. Nggak hanya mental aja yang terkena. Wow, cukup bahaya juga ya sebenarnya. Mental health-nya salah satu penyakit yang cukup rawan juga untuk kesehatan pribadi kita. Tapi semoga aja Kak Zul juga akan selalu disehatkan ya sama Allah SWT. Amin. Oke, untuk juga Kak Erin dan Kak Bila tadi juga pasti akan selalu dalam lindungannya ya. Oke. Dari pandangan Kak Zul juga nih, kira-kira kenapa sih isu kesehatan mental health itu atau mental health itu masih dianggap tabu gitu sama masyarakat? Kenapa sih? Kayak tadi kan misalkan kayak parent nggak perlu tahu segala macam itu, kenapa itu kira-kira? Kalau menurut Kak Zul ya? Masih dianggap belum penting gitu ya? Betul banget, kayak apa sih mental health itu? Nah, kayak gitu kan makanya masih bertanya-tanya panjang ya kayak gitu. Kenapa itu? Karena negara kita ini belum clear sama hal-hal yang fundamental, belum clear sama ekonomi, belum clear sama pendidikan, belum clear sama institusi sosialnya itu loh. Jadi ibaratnya isu kesehatan mental tuh ada di etalase yang di lantai atas gitu, sedangkan kita masih di lantai 2 nih, masih di lantai 1, belum nyampe ke lantai 2. Jadi kenapa orang-orang masih agak tabu sama mental health ya, karena yang mereka pikirin sekarang ini yang kebanyakan orang bergulatnya ya cuma bergulat dengan kehidupan sehari-hari, bergulat dengan ekonomi kayak gitu-gitu sih. Jadi kitanya ini belum clear di masalah di hal-hal mendasarnya itu. Kayak teorinya Maslow kan, yang piramida 5 piramid 3 unsur piramid itu, kebutuhan dasarnya itu kok sampai belum terpenuhi, ya orang tuh nggak bakal mikirin kebutuhan yang selanjutnya, karena mau nggak mau untuk mencapai
tingkatan selanjutnya ya apa namanya harus terpenuhi dulu kebutuhan yang di bawahnya, itu kira-kira. Oke. Tapi menurut kakak toxic parenting dari orang tua tuh masih termasuk ya sih, kayak kan ada tuh beberapa orang tua yang mungkin ngelakuin tiger parenting atau yang kayak tahu nggak sih yang kayak maksain anaknya gitu, udah tahu ini anak udah kecapean tapi malah instead of ya udah anak gue istirahat malah dikasih les lagi. Ada tuh kan yang ambisnya setengah mati. Iya sih, kadang tuh gimana ya, kita tuh nggak cuma kita sih, orang-orang di luar negeri pun mungkin kayak gitu, suka nggak sadar menitipkan unfinished bisnisnya kita ke anak. Itu kan nggak lucu, nggak make sense lah, masa anak melahirkan anak cuma untuk meneruskan unfinished bisnisnya kita, untuk meneruskan cita-cita yang nggak tergapai. Terus juga kadang ada juga kan orang tua yang toxic positivity, yang terlalu perhatian, terlalu segala macam gitu, sampai si anaknya ini nggak punya ruang buat ngejamah lingkungannya atau segala macam. Itu jadi emang susah sih kalau ngomongin parenting, bisa abuse kalau seandainya ke arah negatif. Kalau yang positif bisa positif toxic positivity itu. Jadi parenting ini juga ya cukup ya agak membantu atau tidak itu ya kembali ke parent sendiri. Oke. Iya. Kazu, aku pengen Kazu nyampein satu pesan nih buat semua masyarakat yang masih isu kesehatan tuh masih tabu, dan pesan juga buat orang yang punya kesehatan mental ya. Boleh dong kasih pesan. Aku lagi struggling, kakak bisa kasih pesan? Gimana? Apa ya? Mencari bantuan profesional enggak menjadikan lo lemah gitu. Kata-kata lemah, kuat, baik, buruk itu kata-kata klise yang sebetulnya nggak perlu lagi kita ucapin untuk melabeli seseorang gitu, karena semua orang punya kapasitas yang semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Itu sih. Oke, nice. Berarti kita bukan berarti kita kena mental health, atau bukan berarti kita lemah, tapi memang kita butuh ada orang yang bisa nyembuhin kita untuk cepatnya. Sebenarnya kita juga mau sembuh lah ya sebenarnya ya. Iya, betul. Ya, kita kayak mau orang-orang biasa, kita mau menjalani kehidupan dengan biasa kayak gitu. Oke, dari Kak Adia ada yang mau ditambahin? Ngomong sekarang udah tinggal 7 menit lagi dan aku rasa semua pertanyaan udah terjawab ya. Kayak udah nggak ada apa-apa lagi sih yang mau ditanyain. Benar? Lagi. Oh iya, tadi aku ini Kazu. Woi. Ini kan Kazu masih muda ya, masih sangatlah muda. Aku boleh kasih sharing dikit nih. Ini bukan saya menuakan diri saya ya. Tolong di-remind. Kak Dia tolong di-remind, ini bukan menuakan diri saya. Oke. Kalau mungkin Kak Dia tahu lah umur saya berapa ya. Bukan kakak semester 7, Kazu semester 11 kurang lebih ya. Udah apa-apa. Jadi kita sama-sama inilah ya. Aku cukup luar biasa banget sama Kak Zu dan Kak Bila dan Kak Erin tadi, masih bisa survive dengan keadaan yang sebenarnya berat buat aku, karena aku pun mungkin mendengarnya juga gimana caranya untuk survive gitu. Tapi itu sebenarnya ada suatu kebanggaan tersendiri, karena nggak semua orang akan bisa melewati masa kayak gitu sih aku ya. Karena
ya aku cerita ternyata aku sebenarnya juga sebagai orang yang mendengar mental health itu masih sebenarnya tabu, tapi setelah mendengar Kak Jul bicara, bercerita, lalu Kabila dan Kak Ren bercerita, itu buat aku jadi menambahkan knowledge tentang mental health, dan luar biasa banget orang yang tetap survive, dan aku bisa kasih jempol 4 lah buat kalian bertiga tadi. Karena good banget dan luar biasa. This amazing, kayak orang kayak gini kayak jarang banget sih kayak gitu. Aku kasih applause aja. Okay. Tapi tetap semangat buat Kazu. Karena Kazu pasti akan lebih kuat dari orang yang anggap Kazu bisa anggap Kazu lemah kayak gitu. Untuk semuanya sih kayak Kabila dan Karin. Menurut aku justru orang yang paling kuat adalah orang yang pernah dijatuhkan sebelumnya sama orang yang lebih lemah. Itu sih. Nice banget. Ya, Kazu. Itu Kak Erin keluar lagi sama Bila. Itu sudah selesai. Bagus sih ya. Terima kasih udah ikut, udah datang, udah mau ikut wawancara. Ini nggak tahu sih wawancara apa podcast sebenarnya. Karena kita sebenarnya podcast itu sebenarnya adalah wawancara secara estetik yang dilakukan anak muda. Secara estetik ya. Iya. Karena kalau wawancara tuh kayak tugas bahasa Indonesia kelas 4 SD kalau wawancara bahasa. Kita di zaman yang modern ini dan agak trendy ya, podcast lah ya. Kayak gitu. Oke, thank you banget buat Kazu ya udah mau datang ke podcast kita. Oke, thank you banget untuk sharing dengan mental health-nya sendiri, dan aku cuma bisa kasih tahu satu kata, semangat. Thank you. Oke, gimana Kak Dia? Mau diakhiri aja? Iya boleh, udah kelar juga ya semuanya. Jadi Kazu boleh dulu. Oke. Ntar aku Stop dulu recording boleh ya.